Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa hidup ini berat. Contohnya, mungkin ada target-target yang belum tercapai, doa yang terasa lama dijawab, dan realita yang tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah kita rencanakan. Maka dari itu, mari kita berhenti sejenak, menarik nafas, dan melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih melalui salah satu surat pendek yang mungkin sering kita baca, namun terlewatkan untuk didalami, yaitu surat Al-Mulk. Dalam memandang ujian dalam hidup, Allah membuka surat Al-Mulk dengan dua ayat yang sederhana, tapi cukup mengguncang kesadaran kita tentang makna hidup, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah tidak langsung berbicara tentang manusia dan juga tidak langsung berbicara tentang dosa dan juga pahala. Allah membuka dengan satu pesan inti, yaitu tentang siapa yang benar-benar memegang kendali. Segala yang kita kejar, baik itu jabatan, kesehatan, relasi, bahkan rasa aman, tidak sepenuhnya ada dalam kendali tangan kita. Kita sebagai manusia boleh berusaha, tapi kendali terakhir tetaplah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga hadir bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi untuk menenangkan hati kita, karena kalau yang mengatur hidup ini adalah Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia, baik itu buruk maupun baiknya dari hari-hari yang kita jalani. Kemudian dalam ayat kedua dari surat Al-Mulk berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat ini juga Allah tidak berkata siapa yang paling banyak amalannya, tetapi siapa yang paling baik amalannya. Artinya, hidup ini bukanlah soal tentang kesibukan duniawi, tapi soal hidup yang bermakna. Bukan soal terlihat hebat, tapi tentang dinilai benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi utama yang dapat kita pelajari dari kedua ayat dari surat Al-Mulk ini adalah bahwasanya Allah telah memperingati kita dengan lembut, hidup ini adalah memang ujian. Bukan panggung pamer, bukan lomba pembuktian diri, dan menariknya Allah menyebut mati lebih dahulu daripada hidup. Seolah Allah ingin mengingatkan kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa akhir itu pasti. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita tidak salah arah. Kemudian, apa saja bentuk ujian itu dalam hidup kita? Dalam kehidupan kita, ujian tidak selalu berupa kesulitan. Kadang justru berupa kemudahan, pujian, kenyamanan, posisi, kekuasaan. Dan semua itu diuji dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah dari semua hal yang kita punya ini membuat kita lebih dekat atau justru lupa kepada Allah? Kemudian dalam ayat kedua ini Allah menutup dengan harapan yang sangat menenangkan, yaitu dengan kalimat Al-Azizul Ghafur, yang artinya Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Inilah keseimbangan yang indah. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa lolos dari penilaiannya. Tapi Allah juga Maha Pengampun, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Saudara-saudaraku yang sekalian yang dirahmati Allah, jika hari ini hidup terasa berat, ingat selalu satu hal, berat bukan berarti kita gagal. Bisa jadi ini adalah sebuah ujian. Dan ujian bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk menguatkan kualitas iman dan amal kita.
Maka dari itu, mari kita jalani hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkah yang kita lakukan sedang dinilai, bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ahsan amalan, bukan paling terlihat, tapi paling bernilai di sisinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.